kemarin, kemudian di Ibu dan nanti diakhiri dengan Pak Kindi ya. Eh, Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru ya, yaitu mengenai memahami reaksi organik. Ibu izin untuk share screen ya. Ini slide-nya sudah terlihat Sudah, Ibu. ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut mengenai mempelajari bagaimana mekanisme suatu reaksi organik ya, maka pada bab ini kita akan kembali mempelajari hal-hal yang mendasar tentang reaksi organik ya. Nah, jadi tentu saja kalau kita belajar kimia organik nggak akan bisa lepas dengan reaksi ya. Nah, jadi sebetulnya reaksi kimia organik itu mungkin awal-awal kita akan merasakan agak kesulitan begitu ya untuk memahami. Tapi ini ada beberapa clue gitu ya yang bisa kita pegang untuk supaya kita mudah memahaminya ya. Nah, di sini disarankan katanya kita mulai dengan mencari bagian yang kaya atau kekurangan elektron ya. Jadi Ibu sering mengatakan kalau yang namanya reaksi organik itu sebetulnya seperti kita bermain puzzle ya. Istilahnya memotong nempel gitu ya, menyambung, memotong dan kemudian menyambungkan. Permasalahannya adalah di mana kita harus memotong ya. Maka di situ juga kita harus menyambungkan. Nah, di mana kita memotong, mulailah dengan mencari bagian yang kaya dengan elektron atau yang kekurangan elektron. Biasanya ini terjadi pada bagian gugus fungsi ya. Jadi kalau kalian punya senyawa karbon yang karbonnya 30 misalnya, dan dia punya satu gugus OH, nggak usah pusing-pusing dengan karbon yang 30 ya. Kalau dia hanya punya satu gugus fungsi, misalnya ada gugus OH, nah maka disitulah reaksi akan terjadi. Ya, itu sebabnya kenapa kita selalu mempelajari kimia organik itu di bagian gugus fungsinya. Ya, ada yang masih ingat nggak apa itu gugus fungsi? Lutfi, masih ingat Lutfi? Apa yang dimaksud dengan gugus fungsi? Mm-mm. Oke, yang lain ada yang Pusat masih ingat? pusat Pusat apa? reaksi Betul, pusat betul sekali. reaksi dari molekul. Iya, betul ya, pusat reaksi dari suatu molekul ya. Jadi bagian yang reaktif lah gitu ya. Jadi kalau ada molekul, dia reaktifnya akan bereaksinya di bagian mana? Ya di bagian gugus fungsi itu gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya kita mempelajari gugus fungsi ya, dan itu sebabnya juga semua senyawa organik kita kelompokkan berdasarkan gugus fungsinya ya. Nah, jadi ini merupakan suatu lokasi di mana ikatan itu mudah putus dan mungkin untuk disambungkan kembali di situ gitu ya. Nah, kemudian nanti kita baru melihat bagaimana reaksinya berlangsung, apakah satu tahap atau beberapa tahap gitu ya. Nah, kemudian untuk menuliskan persamaan reaksi organik ya, kita biasa seperti reaksi pada umumnya kita menggunakan panah reaksi yang seperti ini, tunggal ya. Nah, selain ini kan kita mengenal ada beberapa jenis panah reaksi, ada yang bolak-balik, kemudian ada yang kepalanya itu dua ya, jadi di kanan dan juga di kiri gitu ya. Nah, jadi ya. Nah, jadi ada kemudian kalau kepalanya ada dua nih, kanan dan kiri, berarti itu kan suatu struktur resonansi ya. Jadi memang akan ada beberapa jenis panah ya. Kemudian mungkin juga sudah pernah melihat panah reaksi yang ada kotak ya di bagian garisnya itu seperti kotak begitu ya. Nah, ini biasanya adalah digunakan untuk reaksi-reaksi sintesis. Kita kenal dengan istilah retro ya, retrosintesis ya. Nah, jadi di dalam kimia organik kita harus berhati-hati dalam menggunakan panah reaksi. Ya karena setiap panah itu punya makna yang berbeda gitu ya. Nah,
Kemudian ya kita tahu pasti reagen ada di sebelah kiri, kemudian produk ada di sebelah kanan ya. Tetapi kadang-kadang reaksi itu juga digambarkan di atas atau di bagian bawah anak panah gitu ya. Tapi yang paling sering adalah di bagian atas dituliskannya ya. Nah, di reagen digambarkan di atas panah ya. Di bawah panah itu biasanya digunakan untuk menunjukkan kondisi reaksinya. Misalnya apa itu namanya suhu misalnya atau kemudian medianya, pelarutnya. Nah, itu biasanya diletakkan di bagian bawah ya. Nah, meskipun pelarut di sini sering kali dihilangkan dari persamaan, tetapi ada juga beberapa reaksi organik yang menuliskan pelarutnya, gitu ya. Dan perlu kita ingat bahwa reaksi organik ya biasanya pasti akan berlangsung dalam bentuk cairan atau larutan, gitu ya. Oke, nah tadi sudah pelarut dan suhu dapat ditambahkan di bagian atas atau bagian panah, ya. Nah, misalnya kalau kita lihat ya, di sini ada, nah ini reaksinya BR2 itu diletakkan di bagian kiri panah ya, atau bisa juga BR2-nya diletakkan di atas panah reaksi ya. Kemudian ada juga misalnya bentuknya seperti ini ya, yang di atas itu menunjukkan reaksinya, kemudian bagian bawah itu kondisinya ya, di mana Hanu atau kadang dilambangkan dengan segitiga ini adalah kondisi reaksi. Kalau dia ditulis Hanu berarti dia membutuhkan cahaya, kalau diberi lambang segitiga seperti ini artinya reaksinya membutuhkan panas ya. Kemudian ada tulisan karbon tetraklorida. Nah, ini biasanya adalah solvennya ya, jadi media pelarutnya. Oke. Nah, kadang-kadang misalnya reaksi yang berurutan, artinya reaksinya ditambahkan secara berurutan, ditambahkan satu reaksi dulu setelah terjadi produk, kemudian ditambahkan lagi reaksi yang lain. Nah, kadang-kadang untuk menyingkatnya juga boleh dituliskan seperti ini ya, dengan kurung kurung besar ini ya. Kemudian dituliskan angka 1. Ini menunjukkan bahwa pertama-tama reaksinya adalah menggunakan ini ya, metil magnesium bromida. Lalu berikutnya menggunakan H2O, menggunakan air ya. Jadi kalau ada tanda 1, 2 seperti ini artinya dia berurutan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan Ibu tidak terlalu cepat ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak dipahami boleh on mic aja langsung. Kalau raise hand takutnya Ibu nggak kelihatan ya. Oke. Nah, oke. Ya, kalau ini kan ini tidak ada senyawa perantaranya ya, biasanya dituliskan seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dituliskan seperti ini menunjukkan bahwa langkah pertama terjadi sebelum langkah kedua dan reagen ditambahkan secara berurutan ya, tidak dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, kadang-kadang hasil-hasil samping itu dalam reaksi organik kadang-kadang dihilangkan, tapi kita tahu bahwa itu ada gitu ya. Jadi kadang ditulis, kadang juga dihilangkan ya. Karena kalau di dalam reaksi organik biasanya kita memang fokus kepada produk-produk berupa senyawa organik. Kalau misalnya katalis atau apa itu kadang-kadang tidak dituliskan di dalam produk gitu ya. Karena kalau katalis kan dianggap dia tidak ikut bereaksi gitu ya. Oke. Nah, oke, kita sekarang mengenal reaksi yang kita sebut dengan reaksi substitusi ya. Nah, maaf. Nah, reaksi substitusi ini adalah suatu reaksi di mana atom atau sekelompok atom itu digantikan oleh atom atau kelompok atom lain ya. Nah, dalam substitusi yang umum di sini kita lihat bahwa Z itu akan digantikan oleh Y ya. Tadinya ada Z, kemudian ada Y ya. Di mana Z itu bisa berupa hidrogen ataupun heteroatom ya. Oke, kalau pada reaksi substitusi kita lihat di sini dia melibatkan satu ikatan sigma di sini ya yang putus dan kemudian nanti akan terbentuk ikatan sigma yang lain pada atom karbon yang sama ya. Oke, di sini juga kita lihat ya klor digantikan oleh OH.
ya. Nah, tapi dalam beberapa kasus ya Z-nya itu dapat berupa atom hidrogen ya. Atau Z dapat berupa atom hetero ya, berarti selain karbon maksudnya kalau atom hetero itu ya, yang lebih elektronegatif daripada karbon ya. Misalnya nah di sini contohnya adalah halogen di sini ya. Mana klornya digantikan oleh OH ya. Nah, kemudian bentuk reaksi lain yaitu reaksi eliminasi, cirinya adalah terbentuknya suatu ikatan rangkap ya, terbentuk ikatan pi. Jadi pada reaksi eliminasi ini ada dua ikatan sigma yang hilang atau lepas atau putus, kemudian berganti dengan membentuk satu ikatan pi ya. Nah, ini adalah contoh reaksi eliminasi. Kita ingat eliminasi biasanya terjadi pada alkil halida ya. Alkil halida kita ingat ada E1, E2 ya. Nah, jadi pada alkil halida yang kemudian kehilangan gugus hidrogen dan bromnya, atom hidrogen dan bromnya yang kemudian akan membentuk ikatan pi ya. Nah, di sini. Atau misalnya pada alkohol juga bisa mengalami reaksi eliminasi dengan bantuan suatu asam kuat untuk membentuk ikatan pi di sini ya. Nah, kemudian kelompok lain adalah reaksi adisi. Kalau adisi kebalikan dari eliminasi di sini ikatan pi-nya justru lepas atau putus ya. Kemudian terbentuk dua ikatan sigma. Ya, jadi kebalikan kalau tadi kalau eliminasi dua ikatan sigma hilang atau putus dia membentuk satu ikatan pi. Kebalikannya untuk adisi satu ikatan pi hilang membentuk dua ikatan sigma ya. Oke. Nah, belum nih reaksi adisi. Maaf kalau reaksi adisi di sini ya ini contohnya satu ikatan pi yang putus, kemudian di sini ada dua ikatan sigma yang terbentuk ya. Ini juga sama. Oke, nah ya tadi sudah disebutkan hubungan antara reaksi ini ya substitusi dan eliminasi ya. Jadi ini kalau eliminasi dia membentuk ikatan pi, sedangkan sebetulnya ini mungkin bukan bukan eliminasi ya yang di eh bukan substitusi ya. Ini mungkin salah maaf ya, salah judul kayaknya. Ibu perbaiki dulu ya. Ini reaksi adisi maksudnya ya. Oke, biar Kak. Ya. Ya. Nah, jadi ini berkebalikan tadi ya sudah disampaikan dan ini seringkali reaksinya bersifat reversible. Reversible itu artinya dia bolak-balik ya. Oke. Oke, coba kita latihan dulu supaya nggak ngantuk ya. Nah, ini coba kategorikan ini reaksi apakah substitusi, apakah eliminasi atau adisi. Ya. Coba ada Adinda dan Alivia. Ini yang A masuknya apa nih? Substitusi ya, Bu. Halo? Oke, Ibu good. kedengar nggak? Substitusi. Oh iya. Hah? Kedengeran, kedengeran. Oke. Gugus mana yang mengalami substitusi? Yang OH, Bu. Menjadi BR. OH digantikan oleh CN. Oke, good ya. Oke, yang B kira-kira yang B. Yang B Ibanez ada Ibanez Dwi. Boleh? Kira-kira reaksi apa ini masuknya? Halo Ibanez. Nah, kemana nih Ibanez nih? Halo? Sofita, Sofita. Ada Sofita, Zulfa? Adiksi, Bu. Ya. Adisi. Kenapa adisi? Menyimpulkan adisi? Dari ikatan V jadi nggak ada rangkap. Oke, ya. Ikatan pi hilang ya. Ikatan pi hilang membentuk satu ikatan sigma ya. Yang mana ikatan sigma yang baru terbentuknya? Iya, Bu. Rat. Dari Yang mana? Ikatan sigmanya yang mana yang baru terbentuk? yang OH. Dari ikatan V jadi Oh, OH.
Oke, good. Ya, dari OH ya. Oke, kemudian yang C, coba siapa nih? Rara tadi, Rara Zalfa. Halo Substitusi, Rara, Bu. gimana substitusi? Ya, apa yang digantikan? Gugus mana yang digantikan? Gugus H jadi CL. Atau H digantikan oleh Cl ya. Oke. Kemudian yang D siapa nih? Tama. Ya Bu, izin itu eliminasi. Eliminasi. Oke, kenapa menyimpulkan eliminasi? Saya simpelnya ada penambahan apa ikatan pi. Oke, ada penambahan ikatan pi ya. Oke, good. Ya. Ya, gampang ya. Nah, kemudian kita ingin memahami sekarang apa yang disebut mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu adalah penjelasan rinci tentang bagaimana suatu ikatan itu putus dan kemudian terbentuk lagi ya, sebagai suatu bahan awal yang diubah menjadi produk. Ya, suatu reaksi dapat terjadi dalam satu ataupun dalam serangkaian langkah. Ya, nah ini adalah contoh yang kita sebut dengan reaksi one step ya, satu langkah atau seringkali juga disebut sebagai reaksi yang concerted sekaligus gitu ya. Nah, jadi di sini jadi katanya tidak peduli berapa banyak ikatan yang akan putus dan terbentuk, pokoknya starting material ini langsung dirubah menjadi produk A, langsung berubah jadi B ya. Nah, kemudian ada reaksi yang bertahap ya. Yang bertahap itu berarti akan terbentuk suatu intermediate reaktif di sini ya. Jadi A terbentuk dulu intermediate reaktifnya baru kemudian menghasilkan B ya. Oke. Nah, untuk pemutusan ikatan di dalam suatu reaksi kimia organik kita mengenal ada dua macam ya. Ada yang bersifat homolitik, ada yang bersifat heterolitik ya. Nah, kalau homolitik itu artinya kan namanya juga homo berarti sama gitu ya. Artinya dia akan menghasilkan dua spesies yang sama ya. Jadi di sini elektron pada ikatan yang digunakan itu dibagi hiji ewang lah gitu ya. Jadi akan terbentuk masing-masing spesies radikal ya, di mana masing-masing spesies itu punya satu elektron ya. Nah, ini homolitik jadi bagi rata ya. Yang sering juga disebut sebagai homolisis atau pembelahan homolitik ya. Nah, kemudian ada yang pemutusan ikatannya berlangsung secara, nah ini contohnya ya. A. Nah, untuk homolisis perhatikan pernah dari ikatan itu menuju ke arah spesies yang nanti akan lepas ya. Dan kemudian kalau dia homolisis, kepala dari panahnya itu hanya sebelah ya. Coba kalian perhatikan ya, ini kepalanya sebelah. Nah, itu berarti bahwa elektron yang berpindah itu hanya satu. Ya. Ya. Jadi elektron berpindahnya hanya satu. Sehingga nanti akan dihasilkan dua spesies radikal. Disebutnya kail katanya ya, kail ikan ini kayak seperti mata kail soalnya ya. Jadi kepalanya itu hanya sebelah gitu ya. Nah, ya, ini seperti ini ya. Menghasilkan dua spesies dengan elektron yang tidak berpasangan atau tersebut spesies radikal biasanya ya. Nah, kemudian ya nanti akan kita cerita banyak tentang radikal, di mana radikal ini tidak stabil karena dia mengandung atom yang elektronnya tidak oktet ya. Oke, nah kemudian untuk yang heterolitik ya, maka pemutusan itu elektronnya tidak dibagi secara rata. Artinya ada satu spesies yang dapat elektron dua, yang satu spesies nggak kebagian elektron ya, sehingga nanti akan ada muatan positif dan negatif di sini ya. Nah, tentu saja elektron itu akan ditarik oleh atom yang keelektronegatifannya lebih besar ya. Jadi ini akan bisa terjadi pada atom-atom yang punya keelektronegatifan berbeda ya, cukup jauh satu sama lain ya. Nah, itu sebabnya ketika kita mencari
di bagian mana nih yang putus kalau suatu reaksi kimia organik? Ya cari saja atom yang perbedaan keelektronegatifannya tinggi. Ya, coba kalau misalnya kalian punya ikatan C dengan O, lalu O dengan H. Nah, coba Ibu tanya, kira-kira nanti putusnya di bagian mana? Kalau menurut Radinda, ada C mengikat O kemudian mengikat H gitu. Kira-kira dia nanti akan putus di mana, Radinda? Menurut Radinda, antara C dan O atau antara O dan H? Atau misalnya di atom C-nya ada ikatan lagi dengan H, atau C dengan H, kira-kira. Coba Radinda. Coba antara COH siapa yang paling tinggi elektronegatifannya? Radinda. Nggak kedengeran nih suaranya. Halo, Radinda? Salwa. Oh, Iya, enggak, Ibu. kenapa? Enggak ada suara, iya Radinda, iya. Salwa boleh. Iya, Gimana Ibu. Salwa? Heeh. Elektronegatifannya yang paling tinggi yang O. Yang O. Nah, kalau nanti O-nya itu kan berikatan dengan C, terus berikatan juga O-nya dengan H. Kira-kira yang akan putus yang ikatan dengan C apa yang ikatan dengan H? Menurut Yang Salwa? ikatan dengan C, Bu. Dengan C. Kenapa Salwa milihnya yang dengan C? Kira-kira perbedaan Sebentar. keelektronegatifannya mana yang lebih besar? O dengan C atau O dengan H? O dengan H kalau elektronegatif. O dengan H. Betul ya. Jadi O dengan H yang lebih besar karena H kan Iya. di paling kiri ya dalam sistem periodik ya. Kalau C itu kan di golongan 4A ya. H itu di golongan 6A. Jadi antara C dengan O tentu akan perbedaan keelektronegatifannya lebih kecil kalau dibandingkan perbedaan keelektronegatifan O dan H. Walaupun tetap ada perbedaan keelektronegatifan gitu ya. Jadi kemungkinan juga C dan O bisa putus, tapi akan lebih besar kemungkinannya yang putus itu adalah O dengan H. Ya, nanti kita akan lihat nih di bab alkohol berapa banyak reaksi yang melibatkan pemutusan O dan H dan berapa banyak reaksi yang melibatkan pemutusan C dan O. Ya, nanti kita lihat di bab alkoholnya, oke? Ya, jadi ya kita harus bisa melihat ya nanti perbedaan keelektronegatifannya mana yang kira-kira memungkinkan untuk terjadinya pemutusan ikatan, oke? Nah, kemudian yang ikatan heterolisis itu kalau putus maka kita lihat panah reaksinya, kepalanya itu utuh ya. Jadi tidak seperti mata kail tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa elektron yang berpindah itu ada 2, ya. Oke. Nah, jadi nanti akan terbentuk satu spesies yang enggak kebagian elektron, dia bermuatan positif, dan satu spesies yang kebagian 2 elektron, ya, bermuatan negatif. Oke. Nah, ini kita sebut dengan, kalau yang positif kita sebut dengan karbokation, yang negatif kita sebut dengan karbanion. Ya. Nah, karbokation ini disebut sebagai suatu zat antara yang tidak stabil. Ya. Kenapa dia nggak stabil? Habis elektronnya cuma 6. Ya. Nah, jadi dia tidak stabil. Ya. Nah, tentu akan mudah untuk bereaksi kembali. Sedangkan karbanion juga sebetulnya zat antara yang boleh disebut tidak stabil karena dia memiliki muatan negatif. Apalagi kalau muatan negatifnya pada atom karbon ya, maka dia akan kurang stabil. Jadi ketika kita melihat anion mana sih yang stabil, nah lihat yang muatan negatifnya itu berada pada atom yang keelektronegatifannya tinggi. Karbon mengemban muatan negatif ataupun positif dia nggak suka gitu ya. Jadi dia akan tidak stabil ya. Oke, nah ini kalau disimpulkan ya contoh homolisis dia akan membentuk spesies radikal di sini. Kemudian kalau heterolisis dia akan menghasilkan karbokation dan karbanion ya.
Nah, jadi nanti kita akan mengenal ada 3 macam zat antara nih ya, bisa berbentuk suatu radikal, bisa berbentuk karbokation dengan 6 elektron, atau dia berbentuk karbanion 8 elektron, tapi dia mengemban muatan negatif pada atom karbonnya, ya. Nah, ya kalau radikal dan karbokation ini kan spesies yang kekurangan elektron, ya, maka dia akan bersifat nukleofil ya, sedangkan karbanion maaf, kalau ini dia elektrofil, maaf ya Ibu. Kalau radikal dan karbokation dia akan bersifat sebagai elektrofil ya, dia akan bermuatan positif. Kalau elektrofil dia senang kepada yang berarti dia senang kepada yang negatif ya. Nah, sedangkan kalau karbanion dia akan bertindak sebagai nukleofil karena dia punya pasangan elektron bebas ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat nih dengan berdasarkan perbedaan elektronegativitas ya. Kira-kira ikatan mana nih yang bakalan putus? Coba. Ada Siti Wahyu. Siti Wahyu Sintasari, coba yang A kira-kira tadi sudah sempat kita bahas. Mudah-mudahan menyimak. Yang akan putus di mana kira-kira ikatannya antara C dan O dan H ya? Yang putus antara O dengan H. O dengan H. Dia akan membentuk apa nih kalau putus? Siapa yang akan jadi karbokation, siapa yang jadi karbanion? Yang kebagian muatan negatif siapa kira-kira? Yang O. Yang O. Kenapa yang O? Karena dia lebih elektronegatif. Good. Jadi dia lebih kuat ya narik elektron ya? Oke? Iya, Iya. Bu. Nah, jadi dia akan membentuk tersier ion, tersier butoksida nih. CH3 3 kali O min ya, dengan di sini ada elektron bebas. Kemudian H-nya nggak dapat elektron ya. Jadi H plus jadi karbokation ya. Jadi ini karbanionnya, ion tersier butoksidanya sebagai karbanion dan H plusnya sebagai karbokation gitu ya. Oke, berikutnya Raisya. Raisya kira-kira kalau yang B akan lepas di mana? Siapa yang jadi karbokation, siapa yang jadi karbanion? Halo Raisya. Raisya hadir? Ya. Oh iya Bu, maaf Heeh. sebelumnya apa Bu tadi agak terputus. Ya, ikatan mana yang akan putus di yang B? Siapa yang jadi karbanion, siapa yang jadi karbokation? Yang jadi karbanionnya BR-nya, kalau yang jadi karbokationnya yang C-nya Bu. Ya, Jadi oke. yang lepas BR-nya Bu. Ya, ikatan antara C dengan BR ya. Oke, ya. Kenapa BR-nya yang jadi karbanion? Karena lebih elektronegatif Bu, terus juga Oke. punya lebih banyak elektronnya daripada yang C Bu. Oke, ya. Berikutnya Tabita. Tabita kalau yang C putusnya di mana kira-kira Tabita? Di LI-nya, Bu. Ini logam ya. Iya. Di Li Terus antara C dan Li kan. Di karbokation kira-kira. kalau Hah? karbokationnya itu Gimana yang Tabita? C-nya, Bu. Yang Li-nya karbanion. Jadi bermuatan, Yang eh, Li itu yang coba Li-nya jadi sebentar. bermuatan negatif, terus CH-nya jadi bermuatan positif. Bermuatan positif. Sekarang gini, ini kan logam ya, Ya, Tabita. Kalau logam tuh elektropositif atau elektronegatif? kurang tahu, Bu. Kalau kalau logam golongan 1A. Misalnya kan Li 1A ya, linaka ya, natrium. Kalau natrium jadi Na min atau jadi Na plus? Jadi Na+. Kalau litium
Positif juga Bu berarti. Ya, jadi siapa yang akan jadi karbokationnya? Yang jadi karbokationnya itu berarti yang Li-nya. Iya, good. Jadi Li yang akan positif ya. Nah, Iya, karbonnya akan bermuatan. bermuatan negatif atau jadi Nah, jadi karbanion. oke, good. Ya, jadi beda ya antara yang B dengan yang C. Nah, ini kan lu pernah ingat ya, ada yang disebut dengan organologam. Nah, jadi kalau senyawa organik, dia ketemu logam, nah itu karbonnya akan bermuatan negatif, ya. Nah, itu sebabnya kenapa penemu organologam itu jadi sampai dapat dapat apa namanya hadiah Nobel ya, karena dia bisa menghasilkan karbon yang negatif. Loh, kok istimewa banget? Ya, karena karbon negatif ini ketika digabungkan dengan karbon positif, misalnya dari alkil halida, maka dia akan bisa bergabung kan? Dia akan bisa membentuk molekul yang besar. Ya, jadi kita berterima kasih sekali nih sama yang menemukan eh, suatu senyawa yang bisa membuat karbon yang negatif, ya. Oke. Jadi kalau sekali lagi kalau senyawa organik ketemu logam maka karbonnya akan bermuatan negatif. Ya kenapa? Karena logam-logam itu kan elektropositif ya. Ingat ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana pembentukan ikatan? Kalau tadi pemutusan ada homolisis, heterolisis ya. Nah, kalau pembentukan ikatan bisa dengan dua cara yang berbeda, sama seperti tadi pemutusan, bisa berupa penggabungan dua spesies radikal seperti ini, ya, membentuk satu ikatan sigma, atau dia suatu karbanion menyerang karbokation. Nah, membentuk juga ikatan. Tapi kalau di sini, kalau untuk yang tadi yang dari dua radikal, dia elektronnya nyumbang hiji ewang gitu ya untuk membuat satu ikatan. Tapi kalau antara karbokation dengan karbanion, itu ikatannya itu hanya disumbang oleh salah satu ion saja ya, salah satu karbanionnya saja yang menyumbang ya. Masih ingat nggak ini ikatan apa ya namanya? Kovalen apa? Kalau yang nyumbangnya cuma satu spesies, ada yang masih ingat? Kalau yang nyumbang untuk ikatannya cuma dari satu ion saja atau satu atom aja. Kovalen koordinasi ya, masih ingat ya? Kovalen koordinasi ya. Nah, di sini maaf. Di sini disebutkan ya suatu pembentukan ikatan itu selalu melepaskan energi. Pemutusan ikatan membutuhkan energi. Ya, jadi pemutusan ikatan membutuhkan energi, pembentukan ikatan akan melepaskan energi. Ya, nah, jadi reaksinya bersifat apa kalau melepaskan? Exo apa Endo? Aisyah? Endotermis. Endoter. Oke. Endo. Kalau melepas exo. Kalau endo membutuhkan, ya. Ya, oke ya. Yang melepas itu exo ya, yang delta hanya negatif ya. Oke. Nah, ini yang tadi Bu cerita panah, makanya kita harus hati-hati ya. Nah, kalau panahnya begini, ya ini panah reaksi biasa ya. Berarti menggambarkan sebelah kirinya adalah reaksi, sebelah kanannya produk. Kalau panahnya bolak-balik seperti ini kita sebut reaksi yang bersifat reversible ya. Artinya apa nih? Bahwa reaksi berubah menjadi produk, tapi produknya balik lagi jadi reaksi. Jadi muter-muter gitu ya. Nah, yang kita sebut dengan panah kesetimbangan di sini ya. Nah, kalau panahnya double di sini, double headed ya. Nah, ini menunjukkan struktur resonansi ya. Masih ingat ya struktur resonansi ya. Kemudian kalau dia full kepalanya ini full headed ya. Nah, maka ini menunjukkan perpindahan elektron ya. Elektron ini pindah dari mana? Dari sini, dari pangkal ke ujung ya. Kalau dia half, cuman setengah, nah maka dia menunjukkan reaksinya adalah radikal bebas ya. Hmm. Hmm. Ya. Nah, ini boleh dicoba sebentar.
Pada pegang pulpen kan sama kertas? Ya, oke. Dicoba dulu kira-kira 5 menit ya. Kelamaan nggak 5 menit? 3 menit cukup kayaknya. Nanti boleh kalau Ibu panggil tolong ditunjukkan saja di on cam, nanti tunjukkan hasil pekerjaannya ya. Oke, mangga silahkan dicoba. Ya, ini gunakan anak panah untuk menunjukkan pergerakan elektron pada masing-masing reaksi. Oke, ingat elektron itu dimulai pangkalnya dari yang bermuatan negatif ya untuk menuju kepada yang bermuatan positif ya. Kalau dia full headed, kalau dia half headed berarti setengah-setengah ya. Sarah, Sarah udah yang A boleh tolong di on cam dan ditunjukkan hasilnya. Kelihatan enggak Ibu? Ya, sebentar. Mana, Neng? Sebentar Ibu. Yang ini Oke, ya good. Agak geser ke
Ya, geser sedikit. Ya, oke betul ya. Jadi panahnya dari ikatan yang ini menuju ke arah N ya. Ya. Ke arah N, panahnya full. Oke, good ya. Oke, untuk yang B siapa ya? Tadi Adinda udah kebagian tadi ya, Adinda ya? Udah Ibu. Sebentar, tadi mana? Launa, coba Launa. Launa boleh on cam, Ibu pengen lihat. Aduh, kelihatan nggak, Bu? Mana sayang, bentar. Oke. Oke, Kail ya, setengah ya. Oke, good. Oke, berikutnya yang C, siapa yang? Radinda, boleh Radinda? Oh, sebentar, Bu. Ya. Belum kelihatan jelas, Radinda? Mana? Yang mana, sayang? Ini yang C apa yang D? Radinda teh. Kurang turun, sayang, kurang turun dikit. Depan. Ya, oke. Oke, ya. Makasih Radinda ya. Jadi panahnya dari sini ya, elektron dari Br menuju ke karbon ya. Oke, yang Ya, Bu. terakhir yang D. Ha-ha. Yang D siapa yang belum kebagian nih? Ada Sofita tadi udah belum Sofita? Sofita yang D udah? Prof Punten, Sofitanya lagi di toilet. Ini Zulfa tadi, Zulfa udah jawab. Oke. Mana Zulfa? Mana? Oh, tadi yang tadi ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk yang D ini panahnya dari tengah ke pinggir ya, tapi dengan kail ya. Ke kiri, ke pinggir kiri dan ke pinggir kanan dengan kail ya. Oke. Ya, kita boleh lanjut ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai energi disosiasi ikatan ya, yaitu energi yang dibutuhkan untuk suatu pembelahan homolitik ya. Nah, pada ikatan-ikatan kovalen ya. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa kalau pemutusan ikatan dia membutuhkan energi, ya. Nah, energinya kita sebut dengan energi disosiasi ikatan, ya. Ini bilangannya selalu positif karena kan delta H-nya suatu reaksi endoterm ya membutuhkan energi, ya. Nah, jadi selalu positif dan kalau dia homolisis dan bersifat endotermik ya. Sebaliknya untuk pembentukan ikatan dia melepaskan energi dan selalu bentuknya delta-nya adalah negatif, berarti dia reaksinya adalah eksoterm ya. Oke. Nah, ini contohnya ikatan HH ya, ini dia membutuhkan 104 kilokalori per mol ya. Kilokalori per mol dan kemudian untuk membelah ya, dan dia akan melepaskan 104 kilokalori per mol pada saat dia apa melepaskan
pada saat terbentuk ya, pada saat terbentuk. Oke, nah jadi di sini ketika ini lepas ya maka dibutuhkan energi ya, dibutuhkan di sini 435 ya. Kemudian pada saat pembentukan ya maka dilepas sebanyak itu juga ya, min 435 kilojoule. Ini mungkin salah ketik ya. Kenapa sini 435 ini jadi 104 ya? Udah nanti Ibu cek lagi deh. Ya, nah ini beberapa energi disosiasi ikatan ya, dari beberapa ikatan nanti bisa dilihat. Nah, energi disosiasi ini juga menunjukkan kepada kita kekuatan ikatan ya. Ya, kekuatan ikatan. Nah, hubungan antara energi disosiasi dan kekuatan ikatan. Nah, semakin kuat ikatannya, maka energi disosiasinya semakin tinggi. Ya. Nah, jadi misalnya kita lihat sini, ini energi disosiasinya makin ke kanan, ini makin kecil. Ya. Berarti di sini kekuatan ikatannya makin ke kiri itu makin meningkat, makin besar. Ya. Jadi gini aja lah, kan energi disosiasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk mutusin ikatan. Ya, semakin kuat ikatannya tentu energi yang dibutuhkan untuk mutusinnya juga akan semakin besar. Ya. Oke. Nah, di dalam satu kolom dalam satu golongan maksudnya ya di sini ya, dalam tabel periodik ini maka ya, sebentar ya Ibu ini sambil WA-WAan sama anak yang masih di observasi ya. Nah, jadi di apa di ini kan satu kolom ya, satu golongan maksudnya satu golongan dalam sistem periodik, maka energi disosiasinya semakin ke bawah itu akan semakin berkurang ya. Ya. Nah, ini umumnya ikatan yang lebih pendek adalah ikatan yang lebih kuat ya. Nah, oke. Ya, nah energi disosiasi ikatan ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung entalpi dalam suatu reaksi ya. Jadi dengan melihat berapa banyak ikatan yang putus dan berapa banyak ikatan yang terbentuk ya. Nah, kalau delta H-nya positif, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan itu pasti akan lebih besar dibandingkan dengan energi yang dilepas pada saat pembentukan ikatan. Ya, kalau delta H reaksinya positif, ya, ini artinya reaksinya itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan yang terbentuk pada produk. Kalau delta H reaksinya positif. Kebalikannya kalau delta H reaksinya negatif, maka lebih banyak energi yang dilepas ya pada saat pembentukan ikatan dibandingkan energi yang dibutuhkan pada saat pemutusan ikatan, gitu ya. Jadi berarti ikatan-ikatan produknya itu lebih besar dibandingkan dengan ikatan-ikatan pada reaksinya, ya. Nah, ini untuk delta H total ya. Jadi cara menghitungnya untuk delta H reaksi adalah sama dengan jumlah dari delta H ikatan yang putus ditambah dengan jumlah dari delta H ikatan yang terbentuk, ya. Nah, ini misalnya kita akan menghitung berapa sih delta H reaksi ini ya, reaksi antara suatu tersier butil klorida dengan H2O ya. Nah, di sini kita hitung dulu berapa ikatan yang putus ya. Kalau kita lihat di sini ikatan yang putus itu adalah ikatan C dengan Cl kan di sini ya, ikatan C dengan Cl. Lalu H dengan O ada dua ya, H dengan O satu, maaf ya satu ya. Ini juga putus ya, ini putus, kemudian ini putus. Oke, nah, kita total
dapat sekian ya energi untuk pemutusan ikatannya. Kemudian kita hitung lagi berapa energi untuk pembentukan ikatan. Ikatan yang terbentuk mana? Ikatan antara C dengan OH ya. C dengan OH ini sekian. Nah, ini kita lihat tanda delta H-nya adalah negatif. Kemudian ikatan yang terbentuk antara H dengan Cl ini juga negatif ya. Nah, maka totalnya bisa kita jumlahkan ya. Nah, secara keseluruhan delta H reaksinya adalah min 3 kilojoule. Nah, ini berarti reaksinya bersifat eksoterm ya, karena ada energi yang dilepas. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ikatan yang putus pada bereaksi ya, ini adalah lebih lemah dibandingkan dengan ikatan atau lebih kecil ya dibandingkan dengan ikatan yang terbentuk pada produk ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oke, kita boleh coba nih. Yang ini hitung delta H untuk masing-masing reaksi oksidasi berikut. Ya. Oh, di sini ada data bahwa delta H untuk O2 sekian, delta H untuk satu ikatan C karbonil dalam CO2 itu sekian ya. Untuk CH-nya bentar, untuk CH-nya kita punya nggak datanya? Ini berarti kita harus lihat tabel ya. Oke, yang ini kita yang praktis 4 nanti buat R aja ya. Buat latihan ya. Karena Ibu kebetulan juga nggak bawa itu. Nggak bawa buku teksnya ya untuk lihat. Ini datanya agak kurang ya. Untuk CH-nya nggak. Ya, nggak ada datanya ikatan CH. Ada pada, oh yang ini palingnya. Nah, paling nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, yang ini ya. Oke. Tapi ini bentuknya, oh iya bentuknya delta H. Ya. Oke. Nanti dicoba aja ya. Oke, nah, oke, ini contohnya bahwa pada reaksi pembakaran isooktan ini kita dapatkan energi yang dilepas adalah sekian ya. Kemudian untuk glukosa adalah sekian. Nah, di sini delta H bertanda negatif untuk kedua reaksi oksidasi sehingga reaksinya bersifat eksoterm ya. Nah, jadi ya, baik isooktan ataupun glukosa dia melepas energi pada reaksi oksidasi karena ikatan pada produknya ini lebih kuat daripada ikatan pada reaksinya ya, pada reaktan. Oke. Nah, namun ada keterbatasan energi disosiasi ini ya. Di sini katanya energi disosiasi hanya menunjukkan perubahan energi secara keseluruhan, tapi tidak mengungkapkan tentang mekanisme reaksinya atau seberapa cepat reaksi itu berlangsung ya. Nah, kemudian energi disosiasi ini ditentukan reaksinya dalam fasa gas, sedangkan sebagian besar reaksi organik terjadi dalam pelarut cair ya. Nah, di sini ada energi lain yang berkontribusi pada keseluruhan entalpi reaksi, yaitu energi solvasi. Ya, jadi walaupun perhitungannya tidak sempurna ya, tapi energi disosiasi ikatan ini ya, bisa kita gunakan lah untuk menghitung entalpi reaksi dengan memberikan pendekatan yang bermanfaat ya untuk perubahan energi dalam suatu reaksi ya. Nah, jadi ada beberapa kekurangan atau keterbatasan lah sebetulnya ya dari perhitungan delta H dengan menggunakan delta H suatu reaksi dengan menggunakan energi disosiasi ini tadi ya, yang tadi sudah diungkapkan ya. Oke. Nah, kemudian faktor lain yang perlu kita pahami juga dalam memahami suatu reaksi organik adalah kinetik. Nah, jadi agar terjadi suatu reaksi, maka kesetimbangan harus ya mendukung produknya dan laju reaksi harus cukup cepat ya untuk untuk terbentuknya suatu produk ya. Nah, jadi gini, kalau kita ingin tahu misalnya ya kalian dikasih suatu reaksi A dan B ya, kemudian diberikan besaran termodinamika reaksi tersebut. Nah, maka kita bisa menentukan kalau orang tanya
A dan B bereaksi enggak? Nah, kita bisa lihat dari nilai termodinamika, ya besaran termodinamikanya. Jadi termodinamika ini akan menjelaskan bagaimana energi reaktan dan produk dibandingkan, ya. Nah, dan berapa jumlah reaktan dan produk ya pada saat timbangan. Nah, ini untuk informasi yang diberikan oleh termodinamika. Nah, tetapi termodinamika nggak bisa menjelaskan reaksinya cepat apa lambat ya. Jadi misalnya gambarannya gini, kan kita tahu bahwa reaksi yang spontan itu adalah yang delta G-nya adalah negatif ya. Delta H-nya umumnya negatif dan delta S-nya ya entropinya adalah positif ya. Nah, itu adalah reaksi-reaksi yang spontan atau yang diperkirakan pasti akan berlangsung ya. Nah, ada contoh misalnya gini, reaksi oksidasi selulosa. Itu reaksinya spontan. Delta G-nya negatif. Artinya secara termodinamika dia pasti bisa berlangsung ya, oksidasi suatu selulosa. Tapi kan kita tidak pernah nih kalau kita lagi baca buku misalnya ya, tiba-tiba bukunya kebakar karena si kertas itu kan terbuat dari selulosa ya, tapi udah nggak pernah selulosanya tiba-tiba nggak ada sebab misalnya tiba-tiba menyala begitu ya. Padahal reaksi oksidasi selulosa itu adalah spontan, delta G-nya itu negatif ya. Nah, kenapa kok demikian? Harusnya dia akan langsung nyala dong gitu ya. Kalau selulosa ketemu udara gitu ya, ketemu oksigen tuh pasti akan langsung nyala. Nah, ternyata itu sebabnya adalah reaksi yang sangat lambat ya. Jadi kalau suatu reaksi yang sangat lambat, kita boleh menyebutnya tidak bereaksi. Jadi oksidasi selulosa itu secara termodinamika terjadi gitu ya, tetapi secara kinetika karena sangat lambat ya boleh dikatakan dia tidak bereaksi gitu ya. Nah, jadi kinetika ini akan menggambarkan laju reaksi, yaitu seberapa cepat suatu reaksi terjadi ya. Nah, oke, dalam besaran termodinamika kita mengenal ada konstanta kesetimbangan ya. Ini yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produk dan bereaksi ya. Yang itu kita sebut dengan konstanta kesetimbangan ya. Nah, jadi konstanta kesetimbangan itu akan menyatakan kepada kita bahan awal atau produk yang akan mendominasi setelah kesetimbangan tercapai. Jadi kalau harga konstanta kesetimbangannya besar, itu berarti kesetimbangan itu akan bergerak atau menguntungkan ke arah produk, ya. Yang ditulis di sebelah kanan panah ya pada saat persamaan reaksinya ditulis. Kalau harga konstanta kesetimbangannya lebih kecil dari 1, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Artinya si reaksi itu akan cenderung menuju kepada preaksi ya. Nah, jadi agar suatu reaksi bermanfaat ya tentu kesetimbangannya harus bergeser ke kanan atau mendukung ke arah produk ya. Jadi harga K-nya itu harus lebih besar dari 1 ya. Nah, posisi kesetimbangan ini akan ditentukan oleh energi relatif dari reaksi maupun produknya ya. Nah, ini tadi suatu reaksi itu kita akan sebut bahwa dia bisa berlangsung secara spontan apabila nilai delta G-nya itu adalah negatif ya, di mana delta G itu menunjukkan jumlah energi bebas produk dikurangi dengan jumlah energi bebas bereaksi ya. Jadi dia menunjukkan perbedaan energi keseluruhan antara bereaksi dengan produk ya. Nah, jadi kalau harga delta G-nya lebih besar dari 0 ya, maka konstanta kesetimbangannya pasti akan lebih kecil dari 1 ya. Artinya bahwa reaksinya itu lebih stabil daripada ya produk ya. Jadi kita lihat di sini energinya lebih rendah ya. Jadi reaksi itu lebih stabil daripada produknya ya. Nah, maka kesetimbangannya akan bergerak ke arah reaksi atau starting materialnya. Nah, ketika harga delta G-nya lebih besar dari 0 ya,
Maaf, Ibu terbalik. Yang ini delta G-nya yang lebih besar dari 0 ya. Kalau konstanta kesetimbangannya lebih kecil dari 1. Kalau delta G-nya lebih kecil dari 0, maka kesetimbangan tadi kan bergerak ke arah produk ya. Equilibrium favors the products. Jadi dia bergerak ke arah produk ya. Dari 1. Itu menunjukkan, menginformasikan bahwa energi bebas produk itu lebih stabil atau lebih rendah energinya. Kita ingat ya, yang energinya rendah itu lebih stabil ya. Jadi dia lebih stabil dibandingkan dengan reaksinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mudah-mudahan bisa menyimak. Belum ada. Oke, kalau tidak ada. Oke ya, nanti kalau ada yang nggak dimengerti boleh langsung on mic aja ya. Nah, bagaimana hubungan antara delta G tadi dengan konstanta kesetimbangan? Nah, itu dirumuskan dengan persamaan berikut ya, di mana ya delta G itu adalah sama dengan min 2,303 kali R ya, tetapan gas, T temperatur, logaritma dari konstanta kesetimbangan ya. Nah, jadi konstanta kesetimbangan itu akan ya, jadi merupakan perbedaan energi antara reaksi dan produk ya. Nah, kemudian ya ini sudah ya. Ini sudah sebetulnya tadi ya di slide yang sebelumnya. Ya. Nah, di sini ditambahkan bahwa di sini untuk kasus yang ini maka energinya dilepaskan ya. Untuk yang ini energinya diserap ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana hubungan selisih energi dan kesetimbangannya ya? Nah, senyawa yang energinya lebih rendah, tadi kan udah Ibu sebutkan ya, dia memiliki stabilitas yang lebih besar ya, atau stabilitasnya meningkat. Nah, sedangkan kesetimbangan yang menguntungkan produk ya, jadi bergeser ke arah produk ketika mereka lebih stabil atau lebih rendah energinya ya daripada bahan awal dari suatu reaksi. Jadi produknya lebih rendah energinya dibandingkan dengan reaksi ya. Nah, jadi karena harga delta G itu nanti akan bergantung pada logaritma konstanta kesetimbangan, maka perubahan kecil dalam energi sesuai dengan perbedaan besar dalam jumlah relatif bahan awal dan produk pada kesetimbangan ya. Jadi sebentar ya. Nah, ini kita lihat ya. Kalau delta G-nya kecil, nah maka konstanta kesetimbangannya akan besar. Kebalikannya, kalau delta G-nya besar, konstanta kesetimbangannya akan kecil. Lalu pengaruhnya apa kepada reaksi tadi ya? Ketika harga K-nya besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan ya. Berarti B-nya atau produknya ini kan reaksinya ini ya. A menjadi B. Maka B-nya ini hampir 100% terbentuk. Nah, ketika delta G-nya positif, konstantanya kecil, konstanta kesetimbangannya kecil, maka reaksinya kan bergeser ke kiri. Nah, maka justru A-nya akan dijumpai dalam rendemen yang hampir 100%. Ya. Nah, jadi nanti ini semakin bergerak menjadi lebih kecil, maka ini juga akan diikuti dengan pergerakan konstanta kesetimbangannya dan juga akan mempengaruhi jumlah A dan B-nya pada saat kesetimbangan. Oke? Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, nah. Oke, kita coba ini. Bagaimana hubungan antara konstanta kesetimbangan dengan nilai negatif dari delta G, di mana harga konstantanya kalau dibandingkan yang 1000 dengan yang 0,01. Nah, kira-kira kita coba nih siapa ya.
Yang belum nih. Mia, ada Mia Nurfadilah? Ada Ya. Bu. Gimana kalau untuk yang konstanta kesetimbangannya 1000, delta G-nya akan bagaimana kira-kira? Kecil atau besar? Lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1 kira-kira? Kecil, Akan kecil. Good. Ya, oke. akan Ya, kecil, bagus Bu. ya. Jadi, sedangkan kalau konstanta kesetimbangannya 0,001 berarti nilai delta G-nya akan Besar. besar. Oke, good. Ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Yang B juga bisa ya. Ini yang satu kecil, yang satu besar, yang satu lagi kecil ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih untuk yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana kira-kira jumlah reaksi ataupun produk entah kesetimbangannya 5,5. Kira-kira bergeraknya ke arah mana nih? Ke arah produk atau ke arah reaksi? Kalau 5,5 kira-kira. Produk, Bu. Ke arah produk good ya, karena dia lebih besar dari 1 ya. Oke. Kalau harga delta G 40, siapa yang belum kebagian ya? Belum Ibu panggil nih. Ada Mia. Rahmania udah tadi. Belum, Rahmania. Bu. Rahmania, kira-kira kalau delta G-nya 40, Neng, ini kesetimbangannya bergesernya ke arah produk atau ke arah reaksi kira-kira? Ke reaksi ya, Bu, berarti. Ke arah reaksi, betul ya. Karena delta G-nya besar berarti K-nya kecil ya. Konstanta kesetimbangannya kecil ya. Kalau kecil berarti dia bergeser ke arah reaksi ya. Oke. Ya. Mungkin pertanyaan yang berikutnya sama lah ya. Nanti bisa dijawab sendiri ya untuk latihan ya. Oke ya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Tapi kalau nggak salah minggu depan jadwal ujian 1 dulu ya. Ujian 1 dulu ya. Setelah ujian 1 baru udah ada pengumuman belum ujian 1-nya? Kalau nggak salah tanggal 26, Bu, kemarin kalau sepakat sama Bu Oke. Lela. Iya, oke boleh ya. Tanggal 26 ya. Jadi nanti berarti masih ada untuk pertemuan hari Jumat ya kita ya. Iya, Bu, hari Jumat Ya. jam Mudah-mudahan 8. kita bisa offline ya. Bu. Ya. Oke, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Makasih banyak, Bu. banyak, Bu. Terima kasih, Bu.